اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل للعابد ادخل الجنة وقيل للعالم كف حتى تشفع للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي وحلمي فيكم لأعذبكم فقد غفرت ما كان منكم ولا أبالي أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita merenungi satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman: nahnu ja'alnaha tadhkirah wa mata'an lil muqwin. Aku menjadikan dunia ini, apa-apa yang terjadi di dalamnya, tadhkirah, sebagai peringatan. Peringatan apa? Peringatan tentang apa yang akan terjadi di akhirat. Di dunia kita makan, maka mengingatkan di akhirat ada makan, tetapi makanan yang jauh lebih enak daripada makanan di dunia. Ataupun kita di dunia melihat ada makanan-makanan yang begitu buruk, mengingatkan kita di akhirat bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah ada makanan yang lebih buruk lagi daripada itu. Di dunia ada orang-orang yang dimuliakan, diagung-agungkan, para raja, para menteri, orang-orang berprestasi, ada nilai-nilai. Maka di akhirat juga akan ada nilai, tapi nilai yang sebenarnya dari setiap orang. Di dunia ada orang yang dipenjara, dihina-hina, diinjak-injak. Maka di akhirat juga akan ada orang yang dihina-hina, diinjak-injak untuk selama-lamanya. Semoga Allah lindungi kita semua. Pada hari ini kita lihat nih adik-adik kita, teman-teman santri dikalungi kalung penghormatan khatam Al-Quran, mengingatkan kita nanti di akhirat orang tuanya mereka ini akan dikasih kehormatan mahkota dari cahaya yang lebih terang daripada matahari kalau masuk di rumah kita. Maka hadirin dari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang di dunia ini menilai kemuliaan seseorang dilihat dari kekayaannya. Ada yang menilai kemuliaan seseorang dilihat dari pangkatnya. Ada yang menilai kemuliaan seseorang dilihat dari banyaknya anggotanya. Ada yang melihat kemuliaan seseorang dilihat dari kekuatannya. Ada yang menilai kemuliaan seseorang dilihat dari ketampanannya atau kecantikannya. Dan nilai-nilai yang diberikan oleh manusia itu, hadirin yang mulia, adalah penilaian yang fana, penilaian yang menipu, penilaian yang hanya bertahan sebentar,
setelah itu yang ada nilainya hanya penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sebelum kita ini yang dianggap mulia karena dia orang yang begitu kuat. Saking kuatnya mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Itulah kaum Ad. Mereka begitu hebat sekali. Kalau mereka marah, menginjakkan kakinya, menghentakkan kakinya ke tanah, maka tanah itu akan bisa terlubang sampai ke lutut, saking kuatnya injakan kakinya. Tapi penilaian itu berjalan sebentar saja ketika mereka di dunia. Begitu mereka berangkat ke akhirat, hilang kekuatannya, hilang pula nilainya. Semua orang yang takut kepada mereka juga tidak menolong apa-apa sama sekali. Ada orang yang dianggap mulia sampai orang-orang iri dengan kemuliaannya karena kekayaannya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu haddin 'azim. Orang yang begitu kaya namanya Qarun. Orang pengen semua. Nah, tidak pernah terdengar kekayaan di dunia ini yang sama dengan kekayaannya Qarun, belum pernah terdengar. Orang-orang Islam pun pengen, bukan hanya orang kafir yang pengen. Orang kafir ya memang pengen. Mereka memang tidak punya cita-cita yang tinggi. Orang-orang Islam pun pengen kayak dia. Zaman sekarang pengen jadi crazy rich, pengen jadi sultan yang beli pesawat terbang, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Apa hasilnya? Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula amanna Allah alaina la hasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Hasilnya apa? Hasilnya yang pengen pun nyesel, pernah pengen. Jangankan jadi Qarun, pengen pun nyesel. Oh, seandainya saya jadi kayak dia ya habis. Itulah nasibnya orang-orang kaya yang tidak taat pada Allah. Ada orang yang dianggap hebat dulu, dia dianggap hebat karena kerajaannya, dianggap hebat karena kekuatannya, bisa menaklukkan mana-mana. نادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Lihat nih, saya ini begitu berkuasa. Bukan hanya manusia yang tunduk pada saya, sungai-sungai pun tunduk pada saya, kata Fir'aun. Padahal sungainya yang bikin bukan dia. Dia merasa sungai yang mengalir karena aturan dia, karena perintah dia. Hasilnya orang yang berkuasa kayak Fir'aun itu bagaimana hasilnya? Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Hasilnya orang kayak Fir'aun pas mau mati pengen jadi orang kayak kita, pengen jadi orang iman. Lah yang iman malah pengen waktu hidupnya pengen kayak Fir'aun. Jadi manusia itu ya bolak-balik gitu saja. Orang Indonesia pada pengen wisata keluar negeri ke Eropa, tapi orang Eropa pengen lihat Indonesia. Itulah begitu saja, berputar-putar. Hakikatnya kenikmatan ketika orang itu masuk di surganya Allah. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ketika manusia membanggakan penilaian dari sesama manusia. Ketika manusia tertipu dengan penilaian-penilaian dari orang-orang yang sekitarnya, tidak pernah terpikir penilaian Tuhan kepada dia bagaimana. Yang dipikirkan apa mau saya, apa mau istri saya,
apa mau anak saya, apa mau atasan saya, apa mau bawahan saya, tidak pernah terpikir apa perintah Allah kepada saya itu apa. Nah, orang yang mulia, hakikatnya orang mulia, yang kemuliaannya bukan kemuliaan yang menipu, kemuliaan yang tidak ada penyesalan di balik kemuliaan, kemuliaan yang di belakangnya tidak ada kehinaan, kemuliaan yang kekal tanpa ada ujung, tanpa ada akhiran, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya'lamu ahlul jam' man ahlul karam. Orang-orang yang kumpul di padang mahsyar ini akan tahu firman Allah ini. Man ahlul karam, siapa orang yang mulia yang sebenarnya. Bukan penilaian dari tampannya, bukan penilaian dari cantiknya, bukan dari hartanya, bukan dari pengikutnya, bukan kekuatannya, bukan kekuasaannya. Man ahlul karam, yang nilai Allah, nggak ada yang bisa protes. Dan kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, la radda lima qadait wa la mu'aqqiba li hukmik, nggak ada yang bisa menolak. Sebagaimana Allah putuskan kita itu makan pakai mulut, kalau kita tolak makan pakai hidung, malah mati semua kita. Allah putuskan berjalan pakai kaki, kalau kita pengen berubah berjalan pakai kepala, ini rusak kita. Allah putuskan siapa yang mulia. Qila wa man ahlul karam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan siapakah ahlul karam yang mulia, yang hakikatnya itu siapa? Maka Nabi mengatakan ahlu majalisiz zikr, orang-orang yang mulia yang sebenarnya adalah orang-orang yang duduk untuk mengingat Allah, mengamalkan agama Allah, mengingat-ingat negeri akhirat. Itulah orang yang mulia sebenarnya. Semoga termasuk majelis kita ini. Maka kita ini majelis ini harus serius, perkara besar. Mau jadi orang mulia kok ngantuk bagaimana? Mau dijadikan orang mulia kok malah cemberut bagaimana? Ini sama saja mau dinikahkan dengan orang yang paling cantik di satu negeri, maharnya paling murah, gratis, disiapkan istana, terus cemberut. Nah, ini gimana jadinya? Jadinya akhirnya dilepas, tidak jadi dinikahkan. Makanya kita harus bersyukur betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan bersumpah di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Setan bersumpah kepada Allah di hadapan Allah bahwa akan menggoda manusia. Menggoda sampai bagaimana? Sampai manusia ini nggak syukur. Karena kalau manusia ini sudah nggak syukur, sudah semua nikmat akan hilang. Diberi iman nggak syukur, maka nanti nikmat keimanan akan hilang. Diberi ilmu nggak syukur, maka ilmunya jadi tidak barokah. Diberi anak soleh nggak syukur, maka anaknya teler di pinggir jalan, mabuk. Diberi istri yang solehah tidak syukur, akhirnya lari ke Korea istrinya, Hong Kong, Taiwan. Diberi makanan yang halal tidak syukur, akhirnya pakai makanan yang haram. Diberi suasana agama tidak syukur, dipindahkan kepada suasana kekufuran. Nah, inilah penyakitnya umat Islam sekarang ini, yaitu tidak mensyukuri agama yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan banyak dari mereka, naudzubillah tsumma naudzubillah, mereka merasa risih kalau agamanya diketahui oleh orang lain. Sampai mengatakan agama itu urusan privat saja, bukan ranah publik. Orang lain nggak perlu tahu. Sehingga orang Islam, tapi kalau tidak dilihat KTP-nya, tidak pernah tahu dia Islam apa enggak. Pakaiannya tidak mencerminkan keislaman, kata-katanya tidak mencerminkan keislaman, namanya juga tidak mencerminkan keislaman, sama sekali nggak tampak Islamnya. Pas mati dikubur, oh Islam. Seandainya dia matinya di Bali sana mungkin sudah dibakar, bukan dikubur. Saking miripnya sama orang kafir. Maka marilah kita ini bersyukur. Ini adalah ciri khasnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-hammaduna bis-sarra wad-dharra. Orang yang selalu bersyukur, bukan hanya ketika dalam keadaan suka, tapi dalam keadaan duka pun mereka bersyukur. Nah, kita ini dalam kondisi bergembira hari ini. Saudara-saudara kita, anak-anak kita, anak peserta didik kita sedang hafal Al-Quran. Ada yang 30 juz satu kali duduk, ada yang 30 juz berkali-kali duduk, kadang-kadang berdiri juga. Nah, ini nikmat yang besar ini. Semoga barakah hatamnya mereka meluber kepada semua yang hadir di majelis ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hari ini anak kita belum hatam, anak kita belum berprestasi, tetapi kita harus tetap bersyukur karena dia mau belajar ilmu itu adalah prestasi tersendiri. Atau tidak berprestasinya anak kita karena kita hanya kurang bersyukur. Cuma ngeluh, ini anak saya mondok bertahun-tahun kok begini-begini saja. Nah, inilah yang menjadikan anaknya gitu-gitu saja karena orang tuanya juga akhlaknya cuma gitu-gitu saja. Kalau kita lihat cerita zaman dulu, bagaimana ada seorang raja yang memondokkan anaknya. Raja ini bukan orang biasa. Anaknya ini kebetulan anak yang bebal, anak yang tidak paham apa-apa. Namanya anak raja karena manja, sehingga disuruh ngaji ini bingung. Tahun-tahun ngaji. Maka ayahnya jenguk. Nah, bagaimana ini? Apa yang sudah dipahami selama di pesantren? Maka anaknya pucat karena di pesantren dia diam saja nggak ngapa-ngapain. Setelah nunggu lama dia berpikir, oh Pak, saya dapat satu ilmu mahal nih. Apa? Wanita haid nggak boleh sholat. Tapi orang tuanya ini tidak seperti kita, hadirin yang mulia. Syukur betul dengan ini. Masya Allah, ini ilmu mahal. Berapa juta wanita yang haid yang nggak tahu kalau dia nggak boleh sholat, bisa dosa semua gara-gara sholat atau haid. Sudah ini ilmu mahal, syukuran. Syukuran besar-besaran, satu kota diundang semua. Akhirnya anaknya malu. Loh, ini cuma tahu begini saja kok syukurannya begitu besar. Akhirnya malu, Allah buka hatinya, langsung jadi ulama setelah itu. Nah, kita ini anaknya sudah 30 juz, kadang-kadang wisuda pun nggak datang orang tuanya ini. Masya Allah. Kalau wisuda di pesantren, bapaknya nggak mau datang, tapi kalau wisuda di kuliahan 10 kilo, 100 kilo pun datangin. Nah, inilah maka kita ini sebenarnya walaupun sudah berjenggot masih ahli dunia. Karena ahli dunia itu bukan dilihat dari jenggotnya saja. Ahli dunia itu ya isi hatinya itu apa? Jangan kalau sudah pakai jubah, oh sudah ahli agama ini sudah. Nggak ada dunia-dunianya sama sekali. Oh, belum tentu. Kadang-kadang jubahnya panjang tapi dunia juga panjang juga pikirannya. La ilaha illallah. Maka hadirin, inilah waktunya kita ini bersyukur bersama-sama agar anak kita semua ini semakin ditingkatkan barokahnya, prestasinya, dunianya dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semuanya insyaallah hadirin. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki anak yang soleh ini adalah satu cita-cita yang begitu mahal. Kenapa saya katakan mahal? Karena orang-orang yang mahal, cita-citanya mereka punya anak soleh. Orang-orang yang paling mahal di dunia ini adalah para nabi, para rasul. Di antara doanya para nabi, para rasul, bahkan termasuk pimpinannya para nabi itu ulul azmi minar rusul, Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu Nabi Ibrahim lo pengen. Masa kita nggak pengen punya anak soleh? Nabi Zakaria doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Cita-citanya orang yang dimuliakan oleh Allah di Al-Quran bagaimana? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Cita-citanya orang ahli surga itu punya anak soleh. Cita-citanya Sayyidina Abu Bakar
Disebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku, jadikan keturunanku orang soleh. Orang yang termulia di kalangan umat ini yaitu Sayyidina Abu Bakar punya cita-cita punya anak yang soleh. Maka kita harus punya cita-cita punya anak yang soleh. Insyaallah semuanya. Jangan sampai nggak pengen. Pokoknya anak saya itu asal jadi asal hidup gitu aja sudah. Enggak, jangan. Ini punya cita-cita anak yang soleh. Ini cita-citanya orang yang termulia di kalangan umat ini dan diabadikan dalam Quran. Nah, ini yang hafid-hafid Quran ini mestinya tahu nih, kalau urusan khatam ini harusnya tahu walaupun nggak tahu artinya. Nah, perjalanan masih panjang. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang ada sekarang, terus naik. Himmatun aliyah, punya cita-cita yang tinggi. Insyaallah semuanya. Kalau urusan dunia, qanaah itu bagus, dah seadanya aja. Makan cuma tempe nggak apa-apa, cuma kerupuk nggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama nggak boleh, segini aja nggak boleh. Karena derajat agama itu nggak ada habisnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Terus ada lagi di atasnya. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau tidak akan menjadi orang baik sampai urusan dunia melihat yang bawahnya, urusan agama lihat yang atas. Nah ini yang terbalik dalam dunia kita kan begitu. Kita ini kalau urusan dunia lihat yang atasnya. Sudah punya motor, lihat yang punya mobil. Sudah punya mobil, lihat yang mobilnya 2. Sudah punya mobil 2, lihat yang mobilnya baru. Sudah punya mobil baru, lihat yang punya showroom. Terus nggak ada habisnya. Tapi kalau urusan agama lihat yang lebih bawah. Kalau sholatnya itu di saf kedua, di belakang saya masih ada yang masbuk. Kalau sholatnya masbuk, di belakang saya masih ada yang jamaah sendiri. Kalau dia sudah jamaah sendiri, dilihat lagi masih ada sholat di rumah. Yang sudah sholat di rumah pun merasa masih ada yang sholatnya kodok. Yang sudah kodok pun merasa masih ada yang nggak sholat, saya masih lumayan di kodok ini. Akhirnya tambah hari tambah turun, derajatnya tambah hilang, ambles di neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini himmatun aliyah, punya cita-cita tinggi. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala, beliau ini jadi seorang khalifah yang kekuasaannya membentang mulai dari Cina sampai ke ujung Prancis sana. Ketika jadi khalifah itu nangis saja kerjaannya setiap hari. Ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau nangis terus? Innali nafsan tawwaqah, taqat bil imarah fanalatha, wa taqat bil khilafati fanalatha, fal'an tatuku nafsi ilal jannah. Saya ini punya jiwa yang begitu tinggi cita-citanya. Dulu saya ini rakyat biasa, pengen jadi gubernur di Madinah 6 tahun. Kemudian saya ini pengen jadi perdana menteri di Damaskus, perdana menteri Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian saya ini pengen jadi raja itu enak, sekarang jadi raja. Pas sudah jadi raja ini, rasanya sudah nggak ada yang tertarik di dunia ini. Saya tertarik untuk masuk surga saja. Tapi kita nggak perlu pengen jadi presiden dulu, Pak. Nah, saya jadi presiden dulu lah, nanti baru pengen surga. Karena untuk jadi presiden susah. 4 kali pun baru menang sekali jadinya orang. Nah, itu pun nggak tahu lagi gimana caranya menang. La ilaha illallah. Maka cita-cita yang tinggi. Nah, di antara bentuk cita-cita yang tinggi ini, punya anak-anak yang soleh yang meneruskan amalan kita, dan punya anak lagi terus sampai hari kiamat. Akhirnya amalan kita tidak terputus sampai sini. Insyaallah semuanya tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya perkara mahal, itu ya korbannya harus mahal. Kalau perkara murah nggak perlu korban, dapat. Seperti sampah itu nggak perlu korban, tinggal ngambil di pinggir jalan dapat. Tapi kalau emas, perak, berlian, mutiara, korbannya perlu mahal. Nah, anak soleh ini perkara mahal. Untuk mendapatkan yang perlu pengorbanan yang mahal. Yang pertama apa pengorbanannya? Pengorbanan yang meluruskan niat. Nah, ini pengorbanan pertama ini.
Loh, luruskan niat kan gampang. Loh, gak mudah. Banyak ulama yang menangis ketika menjelang wafatnya, merasa seumur hidup niatnya belum pernah lurus. Terus saya kok gak merasa menangis, Pak? Nah ini, karena orang itu kalau baju putih kena kotor sedikit kelihatan, tapi kalau baju hitam kena oli pun masih bersih saja perasaannya. Dokter itu gak pernah kotor, bentar-bentar cuci tangan. Tapi kalau petani di sawah udah kotor langsung makan gak cuci tangan. Nah ini karena para ulama ini saking solehnya, walaupun sudah ikhlas pun perasaannya masih belum ikhlas. Nah, kita ini walaupun gak pernah niat, perasaannya sudah wali. La ilaha illallah. Kita perbaiki niat kita ini, luruskan niat hanya semata-mata karena untuk mencari ridha Allah saja, semata-mata untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, man talabal ilma liyumariya bihil ulama au yujahila bihis sufaha au yasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama jaa bil hadis, siapa yang mencari ilmu agama untuk mendebat para ulama atau pamer dengan orang-orang yang bodoh atau biar terkenal di kalangan manusia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan siap-siap sudah punya slot di tempat di neraka orang seperti itu. Dunia itu mahal. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang salat celaka, kenapa? Karena niatnya enggak benar. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an al-anuh, membaca Quran malah dilaknat Quran karena enggak ikhlas. Rubba sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyami illa as-sahr. Berapa banyak orang puasa hanya dapat dahaga, berapa banyak orang melek malam hanya dapat terjaga, enggak dapat pahala karena enggak ikhlas. Maka amal saja belum cukup, amal yang ikhlas. Maka perbaikan hati ini adalah yang terpenting, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat pertama kali qulubikum wa a'malikum. Jadi hati dulu dilihat, baru amal. Karena amal luar tanpa disertai amalan hati tidak ada nilainya. Tetapi amalan hati walaupun tidak ada amalan luarnya, itu adalah sesuatu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki niat kita ini. Santrinya diperbaiki niatnya, wali santrinya diperbaiki niatnya, semata-mata hanya untuk ridha Allah, semata-mata hanya untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya orang itu kalau mau berpikir mencari kemuliaan di akhirat itu jauh lebih mudah daripada orang mencari kemuliaan di dunia dan pangkat di dunia. Karena akhirat itu luas. Wa balaghana anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masirata 40 sana wa la ya'tiyanna 'alayhi yawmun wa huwa kadidun min az-ziham. Rawahu Muslim. Pintu surga itu jarak antara gawang pintu kanan dengan kiri ini 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan itu kalau dihitung 240.000 km. 240.000 km itu seperti bulat bumi ini 20 kali lipat. Karena diameter bumi ini bulatnya, kita ikut bumi bulat aja, karena bumi datar ada temannya. Bumi bulat ini 12.000 diameter bola dunia ini. Jadi pintunya surga, pintunya saja, salah satu pintunya saja itu besarnya 40 kali lipat bola bumi ini. Wala ya'tiyanna 'alaihi yawmun wa huwa kadidun min az-ziham. Pintu yang begitu besar tadi, hadirin yang mulia, akan datang suatu masa penuh sesak dengan orang yang masuk surga. Semoga termasuk kita. Kalau orang itu pengen jadi pangkat, jadi imam, masjid di Sumbar ini cuma berapa? Tapi kalau mau cari pangkat jadi makmum, mohon banyak sekali tempat untuk jadi makmum. Kalau orang itu pengen cari kemuliaan, yaitu harus dia yang ceramah. Berapa orang yang mau dengar? Tapi kalau mau dengarkan ceramah, di mana-mana orang ceramah. Orang itu kalau
Mau jadi orang yang ahli sedekah, di mana-mana ada yang menerima. Tapi kalau mau menerima sedekah, siapa yang mau sedekah? Kalau ditarget sedekah aja nggak mau sedekah, apalagi zaman sekarang ini. Makanya hadirin yang mulia, pangkat akhirat itu luas sekali. Kita di belakang, kita di depan, di rumah, di masjid, waktu keluar, waktu di pondok, jadi santri, jadi ustadz, jadi orang tua, jadi anak, jadi suami, jadi istri, semuanya bisa dapat pangkat akhirat. Tetapi kalau pangkat dunia pengen menang sendiri, ya jarang. Ya, kalau pengen menang sendiri menjadi Tarzan karena gak ada temannya. Maka kita cari pangkat akhirat saja. Walal akhirah akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Derajat di akhirat itu begitu jauh lebih banyak daripada derajat dunia. Kita harus yakin kalau di dunia ini kita melihat mobil yang bagus, rasanya pengen. Di akhirat lihat istana yang bagus, lebih pengen lagi, tapi sudah gak bisa amal lagi. Maka amallah yang sebanyak-banyaknya, niatlah yang setinggi-tingginya, biar derajat yang dapat derajat yang tertinggi di surga. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang mulia, yang pertama niat yang benar. Kemudian yang kedua husnudzon kepada Allah, bahwa Allah menggerakkan kita untuk mengamalkan agama, menggerakkan anak-anak kita untuk belajar agama ini karena Allah pengen baik untuk kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, Allah akan pahamkan agama. Maka jangan merasa saya ini sudah, anak saya di pesantren sudah 5, kok hidup saya begini-begini saja. Oh, justru inilah orang-orang yang nikmatnya akan sempurna di akhirat. Karena disebutkan dalam satu hadis, termasuk orang yang pertama-tama masuk surga adalah orang fakir yang amalnya baik, pengen ini pengen itu di dunia gak ada yang kesampaian, tetapi mereka amalnya serius dapat ridho Allah, maka mereka masuk surga duluan, bukan ngantuk duluan. Insyaallah semua nih hadirin. Nah, kalau ngantuk duluan nih masuk surganya belakangan mesti. Bukan dikatakan di neraka pun ada orang yang ngantuk, sampai neraka pun masih ngantuk juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang penting lagi, agar punya anak-anak yang soleh, bagaimana kita ini cinta kepada orang soleh. Mahal juga ini cinta pada orang soleh ini. Karena orang itu cinta artis banyak, cinta pejabat banyak, cinta orang kaya banyak, cinta orang soleh ini enggak banyak. Makanya baginda Rasulullah SAW orang yang paling soleh, bahkan beliau sangat cinta kepada orang soleh. Selalu saya kangen, rindu untuk berjumpa dengan teman-temannya. Sampai akhir hayat beliau mengatakan, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, gabungkan aku dengan teman-temanku yang baik, yang soleh, itu para nabi, para rasul. Bahkan ketika kita sholat pun disuruh meminta untuk ikut orang soleh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Maka kita ini harus cinta orang soleh. Jangan sampai kita ini nggak cinta orang soleh. Orang soleh itu bukan orang yang nggak ada salahnya, bukan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Surga diciptakan oleh Allah untuk orang soleh, orang takwa. Siapa orang takwa itu? Di antara sifatnya, orang takwa orang yang kalau salah langsung cepat bertaubat. Jadi bukan orang soleh itu nggak salah sama sekali. Orang soleh ini salah juga, tapi salahnya cepat kembali. Kalau kita ini salah dan nyalain orang, nggak pernah merasa bersalah. Makanya pinter orang kafir itu. Kalau ada orang ahli agama salah, nanti disebarkan semua media. Di pesantren ada kekerasan, pesantren ada feodalisme dan seterusnya. Padahal di mana-mana semua ada itu. Biar orang itu gak cinta orang soleh. Kalau umat itu sudah gak cinta dengan orang soleh, akhirnya gak ada yang soleh, neraka bareng-bareng sama setan semua.
Orang yang nggak punya salah itu hanya para nabi, para rasul saja. Yang lain itu bisa salah, bahkan banyak salahnya. Niat yang benar, ya, husnudzon kepada Allah, cinta kepada orang soleh ahli ilmu. Kemudian yang ketiga yang sangat penting, bagaimana kita kirimkan kepada anak-anak kita ini harta yang paling halal yang kita punya. Karena kalau hartanya nggak halal, nanti anaknya itu jadi beling, jadi tidak mau taat kepada Allah. Insyaallah semangat hadirin. Dan terakhir doa, karena termasuk doa yang paling makbul, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya adalah termasuk doa yang paling makbul. Maka kita doa sama-sama, semoga kita diberi oleh Allah anak-anak yang soleh yang menolong kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah kami semua, ya Allah, alhamdulillah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, santri-santri kami, ahli keturunan kami, ahli keluarga kami, anak cucu kami sampai hari kiamat. Ya Allah, teman-teman seperjuangan kami, ya Allah, alhamdulillah kami semua, alhamdulillah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah kami, maafkanlah kami, selesaikanlah masalah-masalah kami, tunaikanlah hajat-hajat kami, tutupilah aib-aib kami, bayarlah hutang-hutang kami, angkatlah derajat kami, terimalah amalan-amalan kami. Ya Allah, amalan yang baik, ya Allah, terimalah. Ya Allah, amalan yang buruk ampunilah. Ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu. Ya Allah, ya Allah, pilihlah kami semua, sayangilah kami semua, tolonglah kami semua, lindungi kami semua, jagalah kami semua, ridhoilah kami semua, pilihlah kami semua. Ya Allah, untuk taat kepada Engkau, untuk taat kepada Rasul-Mu, untuk mempelajari ilmunya Rasul-Mu. Ya Allah, mengajarinya, mempelajarinya, mengajarkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya sampai mati husnul khatimah dengannya, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang baik, teman-teman yang saleh, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan sampai hari kiamat, rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang segera, yang barakah. Ya Allah, berilah kepada kami anak-anak yang saleh, membanggakan kami dan bantu kami di dunia dan di akhirat, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, keberkahan dunia, keberkahan akhirat, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Jauhkanlah dari kami semua, ya Allah, kegagalan dunia, kegagalan akhirat, kehinaan dunia, kehinaan akhirat, kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu. Ya Allah, ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman dan Islam, matikanlah kami dalam iman dan Islam, hidupkanlah kami semua dalam ridha-Mu, matikanlah kami semua dalam ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.